Penanganan awal nih ya, penanganan awal kalau misalkan buat mimisan, iya kalau dulu saya pengalamannya itu tuh katanya tuh disuruh dangak, ya mendangak kayak gini biar nggak tambah deres gitu kan, ya, iya biar kayak maksudnya orang tua, maksud hati biar balik lagi biar nggak netes nggak sih gitu. Kalau gini nah itu tuh gimana? Sebenarnya kita cuma setengah duduk aja gini ya Mbak ya, terus nanti kalau bisa hidungnya ini dipencet biar nggak tambah semakin deras. Kan kalau di rumah kan kalau mungkin kalau di sini ada tampon ada ya, langsung kita tampon biar nggak semakin netes. Kita setengah duduk, hidung dipencet, terus nafasnya lewat mulut. Oh, itu ya. ya. Kalau ada kompres dingin ya, kalau di rumah kan pasti ada ya air es dikompres, kompres di sekitar hidung sini. Dengan air gitu. dingin. Karena memang sekarang udah modern sih ya, rata-rata rumah udah pasti punya kulkas. Zaman dulu kan kadang suka ada yang masih belum punya kulkas. Oh iya benar. Masih 1212. Iya, nah ini kayak flashback nih ya ke zaman dulu ya. Karena kan yang punya pengalaman mimisan ini kan saya ya. Iya. Sekalian curcol ya. Iya nggak apa-apa. Nah, kira-kira bener nggak nih? Iya bener. Biasanya tuh orang-orang tua dulu gitu mimisan itu dikasih daun sirih. Nah itu gimana tuh? Mungkin gini Mbak ya, karena kan kalau orang dulu itu ya. kan kadang itu mereka tuh takut ya ke dokter. Ya iya, kan? Kalau orang dulu kan aduh apa sih takut tambah ke gini, dokter. tambah gini. Bener, takut nanti diapa-apain. Ketemu penyakitnya tambah mereka tambah takut. Takut ketemu penyakitnya kan. Biasanya mereka cenderungnya sih kalau orang-orang zaman dulu Kayak tuh pengobat lebih ke herbal gitu nggak sih, alam-alami gitu. Jadi biasanya aku kalau zaman dulu itu di rumah-rumah itu biasanya ada yang nanam daun sirih itu loh Mbak. Glinter gini ya. Mungkin zaman dulu itu dicuci, digulung-gulung, ditekuk, terus habis itu dimasukin deh ke itu namanya kayak tampon Mbak kalau di kita kan. Iya, cuma kan dari bahan herbal gitu loh Mbak. Kalau di sini kita kan gitu. pakai tampon. Itu pakai tampon. Namanya juga tampon kan. Iya. Biar nggak semakin menetes. Nggak semakin deres gitu misalnya. Mungkin kalau orang dulu lebih ke kayak itu sih, karena mereka mungkin lebih takut ke dokter juga. Terus juga kan dulu itu zaman dulu kan nggak masih jarang spesialis ya Mbak ya. Nggak kayak sekarang, makanya sekarang kan dokter umum itu di mana-mana udah ada ya. Deket-deket rumah aja kan sekarang udah ada. Sudah ada. Dari puskesmas juga ada cabang kayak pustu gitu kan. Bidan juga sekarang juga ada. Kalau dulu kan nggak ada Mbak, cuma satu dua dan jaraknya jauh. Jadi mungkin mereka pertolongannya lebih cepet nyari dan bahan lebih di dekat rumah yang herbal alami tapi bisa mengobati lah gitu. Pakai daun sirih. Oh, jadi sebenarnya bisa ya menggunakan daun sirih juga gitu ya. Maksudnya ya boleh-boleh aja. Tapi ya lebih baiknya habis pakai daun sirih ya kita tetap periksa kan Mbak ya. Itu kan cuma pertolongan awal aja. Tapi tetap dievaluasi dulu ke depannya. Kalau memang masih gejalanya berlanjut, oke lah bawa ke dokter aja kan. Kalau zaman sekarang kan mungkin malah kadang ada yang nggak usah pakai sirih, udah langsung periksa aja gitu kan. Benar. Kalau zaman sekarang kayaknya gitu ya. Sekarang itu penyakitnya udah macem-macem banget dan pasti udah parno. Terus ibunya juga bingung kan. Bener, bukan lagi sekarang lihat Google. Iya, langsung ya itu tadi bisa dari kelainan, tumor. Wah, itu kan bikin parno akhirnya. Akhirnya pikirannya macam-macam. Jangan ini tumor, jangan-jangan ini kanker, jangan-jangan bener-bener. Padahal enggak ya, padahal enggak. Maksudnya dilihat keseringannya gitu ya, kuantitasnya juga gitu, banyak atau dikit. Terus darahnya itu warnanya itu lebih ke apa, seger atau apa, itu kan juga tetap harus diperhatiin juga. Oh iya. Soalnya darahnya kan seger enggak, hitam enggak atau gimana, itu kan juga nanti pas tanya sama dokternya gitu, apa memang itu berapa banyak, 1 sendok, 2 sendok, sekitar berapa mili gitu. Atau ngalir deras banget, terus sehari itu berapa kali dia, terus sudah berapa lama. Mungkin ada yang mimisan nggak langsung pergi ke dokter nih, terus biasanya 1 minggu bisa 2 kali, bisa 2 kali mimisan. Nah 1 hari mimisan itu berapa kali nih? Misalnya pagi aja, atau siang aja, atau pagi sama malam, atau mungkin pas habis aktivitas, atau pas enak-enak lagi tidur kita kan, itu pasti ditanyain kayak gitu-gitu.
iya. Ini saya tuh jadi ingat sama keponakan saya. Jadi kalau anak saya itu nggak mimisan, tapi kalau keponakan saya tuh kayak sering banget mimisan. Tapi tiba-tiba ya dia lagi main di rumah. Maksudnya bukan karena kepanasan, bukan karena kecapean gitu, tapi dia main di rumah terus tiba-tiba mimisan. Dan itu mimisannya tuh agak banyak sampai kayak menghabiskan tisu itu 5 lembar. Kayak gitu. Tapi ya karena bukan termasuk sering banget sih, tapi maksudnya ya udah biasa gitu. Jadi cuma disumbet gini aja, cuma disumbet terus udah selesai. Anaknya juga nggak apa-apa, maksudnya dia nggak panas, nggak apa-apa gitu. Jadi berarti emang harus periksa ya. Mbak, jadi gini aja, dievaluasi aja 1 bulan itu seberapa sering sih, atau mungkin berapa banyak, terus berapa banyak, berapa tetes, atau mungkin kalau misalnya 1 bulan nggak begitu sering, dilihat aja 2 bulan nih, 2 bulan dia masih masih suka mimisan enggak. Kalau kamu masih suka, better diperiksain aja ya. Bisa juga kan, takutnya kan ada kelainan atau apa-apa gitu, atau mungkin memang dari faktor anaknya aja, atau mungkin kecapean atau apa gitu kan. Tapi cuma takutnya ada kelainan daripada nanti tambah parah, atau mungkin tahunnya nanti telat penanganan gitu kan. Juga kalau masih kecil gitu kan kasihan juga kan Mbak, maksudnya biar nggak ada efek-efek apa-apa buat nanti dia pas sudah gede gitu loh maksudnya. Iya sih. Emang sebenarnya semua itu nggak bisa hanya cuma diangan-angan ya. Ini mah nggak apa-apa gitu. Ini mah gini, nggak bisa. Jadi semuanya memang harus periksa gitu ya. Betul. Kita nggak bisa ngomong ini penyakit ini, enggak bisa. Kalau soalnya sekarang kan itu ngeri juga kan Mbak ya, penyakit-penyakit itu sekarang kan ngeri. Terus kayak makin banyak. Benar, belum lagi tuh sekarang itu kayak apalagi kalau sekarang tuh nggak bisa ya apa-apa kena paparan rokok gitu, nggak sih? Kayak kena asap gitu kan, udah sakit apa dikit itu faktornya aduh ini pasti dari asap rokok gitu, nggak sih? Batuk aja sekarang asap rokok itu soalnya kayaknya makin banyak. Nah benar, jadi kan sayang banget better dievaluasi, dicari tahu, diperiksain. Jadi kan kalau udah tahu, kalau misalnya hasil labnya normal ya alhamdulillah gitu kan. Berarti kalau misalnya nanti ketemu kan nanti kita bisa tahu cepet-cepet penanganannya, biar nggak terlambat cara penanganannya. Dia nggak boleh apa itu ya apa, biar nanti nggak ada efeknya yang macam-macam gitu loh Mbak. Gitu soalnya penyakit sekarang kan serem-serem ya.